Hai, Ultras in Story. Selamat datang di InStory, tempat di mana setiap cerita punya makna dan inspirasi. Siapkan energi kalian, karena hari ini aku akan membawakan kisah yang penuh warna, pelajaran, dan semangat kehidupan yang nggak pernah habis. Jangan lupa, Ultras in Story, aktifkan notifikasi, subscribe, dan share cerita ini ke para teman kalian. Yuk, kita mulai ceritanya. Berawal di sebuah keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Mary, putri sulung yang penuh mimpi besar. Baginya, hidup adalah tentang harapan, tentang keberanian untuk memimpikan yang lebih baik, meski hidup kadang begitu keras. Mary ingin membanggakan orang tuanya, ingin membuat perubahan besar. Namun, siapa sangka, krisis moneter 1998 tiba-tiba menjadi awal dari segala ujian terberat dalam hidup Mary. Sang ayah kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga tercerabut. Impian Mary menempuh pendidikan yang lebih baik tampak muskil. Tapi Mary bukan gadis yang mudah patah arang. Dengan sisa keberanian dan dorongan cinta orang tua, Mary memutuskan merantau ke Singapura demi pendidikan. Bayangkan, seorang remaja menjejakkan kaki di negeri asing, hanya bermodalkan tekad dan segenggam uang yang bahkan kurang dari $50 Singapura. Hari-hari Mary di Singapura bukanlah ruang nyaman. Setiap rupiah amat berharga. Dia harus mencari tempat tinggal yang murah, menekan makan sehari sekali, bahkan rela berjalan kaki jauh agar bisa menghemat ongkos bus. Tak hanya itu, ia juga harus menghadapi perbedaan bahasa, budaya, dan tekanan beradaptasi. Saat pelajaran terasa berat, perut lapar, dan rindu keluarga merajalela, Mary hanya bisa menahan tangis dalam sepi. Tapi dia percaya, badai ini pasti berlalu. Dengan gigih Mary mencari pekerjaan sampingan, dari membagikan brosur, menjadi penjaga toko, hingga menjadi pelayan restoran cepat saji. Semua dilakukan agar bisa bertahan dan menambah uang saku. Namun, tetap saja, penghasilan itu sering tak mencukupi untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Bukan sekali dua Mary hampir menyerah. Sering uang di dompet tinggal recehan. Kadang, ia harus meminjam ke teman. Pernah juga ia tertipu saat mencoba usaha kecil-kecilan dan hampir putus asa. Mengapa harus aku? Tanyanya pada gelap malam. Namun, setiap kali ingin pulang, ia ingat wajah ayah bundanya. Ingat pesan ayahnya, Mary, jangan pernah biarkan keadaan mematahkan impianmu. Hari-hari itu, Mary mulai rajin mengisi waktu luang dengan membaca buku motivasi, ikut seminar gratis, dan mencari ilmu apapun tentang financial freedom. Ia bertemu dengan beberapa teman baru dan mentor yang selalu mendorongnya untuk maju. Mereka berkata, kalau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Segala usaha keras perlahan berbuah hasil. Mary mencoba peruntungan di dunia bisnis, menjual produk keuangan dari pintu ke pintu. Awalnya, selalu ditolak. Tapi ia terus belajar, memperbaiki diri, hingga akhirnya mendapatkan satu demi satu pelanggan. Dari sinilah Mary belajar bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ia mulai dikenal sebagai gadis tangguh yang pantang menyerah. Tak lama, Mary mendapat kesempatan besar bekerja di sebuah perusahaan finansial. Di sana Mary merangkak dari bawah, mempelajari seluk-beluk investasi dan penjualan. Rezeki berpihak pada mereka yang tak kenal lelah, penghasilan Mary perlahan meningkat, bahkan menembus angka $1 juta pertamanya di usia sangat muda. Tentu saja, jalan menuju puncak tak selalu mulus. Mary masih harus menghadapi berbagai ujian tentang dilema menjaga prinsip, pilihan antara keluarga versus ambisi pribadi, serta lika-liku dalam dunia persaingan bisnis. Mary kadang gagal, terkadang harus kehilangan kepercayaan orang penting hanya karena satu kesalahan. Namun, dari kegagalan itu Mary selalu bangkit. Hal terpenting dari kisahnya, Mary tidak lupa daratan. Ia selalu teringat akar dan cita-citanya, ingin menginspirasi orang lain agar tidak menyerah pada keadaan. Dengan uang hasil kerja keras, Mary membantu mengangkat ekonomi keluarganya dan mulai berbagi motivasi kepada banyak orang. Nah, itu dia cerita hari ini, Ultras in Story. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jadikan setiap kegagalan batu loncatan. Jangan malu berproses. Segelap apapun malam, pagi pasti menjemput.
Seperti Mary yang dulu hanya bermimpi, kini mampu memeluk harapan dalam genggaman nyata. Ingat, Ultras in Story, ambil sisi positifnya dan jadikan inspirasi untuk langkah kalian ke depan. Tetap semangat, terus berikan warna pada cerita hidupmu, dan jangan lupa untuk saling mendukung. Kalau kamu suka cerita ini, tekan tombol like, share ke sesama Ultras in Story, dan tulis pesan atau pelajaran yang kamu dapat di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, karena setiap kisah layak untuk didengar di InStory.